Halo sahabat nonton, gimana kabar kamu? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini teman nonton kamu mau buat cerita dari drama yang berjudul The Manipulated. Yuk, daripada kelamaan kita mulai aja ceritanya. Drama dimulai oleh seorang pria bernama Taejung. Dia bekerja sebagai ojol dan tukang kebun. Taejung terkenal sebagai pekerja keras. Gak hanya itu, dalam bekerja, Taejung juga selalu membantu orang. Pokoknya penolong banget dah, bener-bener tipe pria yang baik-baik. Malam itu ketika Taejung bertemu dengan teman sesama ojol, temannya Taejung itu dikerjain oleh sepasang pelanggan. Makanan yang dibawa oleh teman Taejung diambil dan dibuang begitu aja. Pelanggan bahkan kabur dengan mobil sport. Tapi Taejung mengejar mereka dengan sangat cepat, bahkan berhasil menghentikan mereka, meskipun mereka mengendarai mobil sport. Dengan segera, Taejung menyuruh pelanggan itu untuk membayar makanan yang tadi dibuangnya. Setelah mendapatkan uangnya, Taejung menghubungi temannya, berjanji akan mentransfer uang atas makanan yang tadi dibayarkan oleh pelanggan gila itu. Kemudian Taejung menemui adiknya yang bernama Taejin. Taejin adalah seorang siswa SMA, dan ketika keduanya mengobrol, kita mengetahui kalau hubungan Taejung dan Taejin sangat dekat. Apalagi kedua orang tua mereka udah nggak ada juga. Tapi Taejin tinggal di tempat yang berbeda dengan Taejung. Taejin juga adalah seorang YouTuber gitu, yang kontennya tentang pelajaran. Berarti kedua saudara ini benar-benar orang baik lah ya. Kita juga melihat kehidupan Taejung, di mana dia memiliki seorang pacar yang cantik, dan juga ketiga teman dekat. Mereka berlima bersenang-senang dan mengobrol bersama malam itu. Keesokan paginya, Taejung bekerja sebagai ojol kayak biasanya. Namun ketika Taejung hendak mengantar barang, dia menemukan tanaman yang tampak sekarat. Karena tanaman itu terlalu banyak terkena sinar matahari. Jadi Taejung memindahkannya ke tempat yang teduh. Hal ini membuat Taejung sedikit terlambat untuk pemberhentian berikutnya. Tapi ia tetap meninggalkan catatan di pot tanaman itu, berharap siapapun yang lewat akan merawat tanaman tersebut. Kemudian saat hendak pergi ke tempat selanjutnya, Taejung membantu seorang nenek-nenek. Taejung membawakan koper si nenek ke jalanan yang menanjak. Malam itu, Taejung pergi ke sebuah toko swalayan untuk makan malam. Dia membeli kimbap segitiga dan susu pisang. Ketika Taejung sedang makan di luar, dia mendengar ponsel berdering di semak-semak dan memutuskan untuk mengangkatnya. Tentu itu adalah kesalahan besar. Peneleponnya adalah seorang wanita yang meminta Taejung untuk mengantarkan ponsel itu ke lokasi tertentu. Awalnya Taejung nggak mau, tapi akhirnya Taejung setuju setelah mendengar bahwa wanita itu akan membayar 300.000 won. Apalagi wanita itu beralasan ibunya terluka, jadi dia tidak bisa meninggalkan rumah. Beberapa saat kemudian Taejung sampai di lokasi. Sebenarnya Taejung merasa lokasi itu agak menyeramkan ya, tapi si wanita kembali menelepon ponsel itu dan meminta Taejung meninggalkan ponsel tersebut di sebuah kotak SOS di dalam terowongan. Tanpa banyak berpikir, Taejung ngikutin aja permintaan si wanita. Dia menaruh ponsel itu di dalam kotak SOS dan mengambil uangnya. Ketika Taejung hendak pulang, sebuah truk yang terparkir di belakang motor Taejung tiba-tiba menyalakan lampu sorot truk dan melaju melewati Taejung. Tentu saja, Taejung terkejut dengan kejadian ini. Keesokan harinya, ketika Taejung sedang merawat kebun bunga, tiba-tiba saja Taejung digerebek dan segera ditangkap secara darurat atas tuduhan penghilangan nyawa dan pemerkosaan. Di kantor polisi, Taejung terus mengatakan kalau dirinya tidak bersalah. Dia bahkan gak mengenal siapa korbannya. Tapi para detektif tentu tidak mempercayai sepatah kata pun dari Taejung dan segera mengambil DNA-nya. Keesokan harinya, ketika teman Taejung mendatanginya, memberitahu Taejung kalau semua informasi Taejung tuh udah bocor ke publik. Biasanya di Korea, identitas bahkan muka penjahat gak dibeberkan di publik, kecuali penjahat yang di luar akal banget dah. Nah, tapi kok baru aja sehari Taejung ditangkap, informasi pribadinya udah bocor gini? Tentu saja, hal ini sangat membuat Taejung terkejut. Lalu tak lama kemudian, giliran pacar Taejung yang bernama Suji mengunjungi Taejung. Tentu saja, Suji sangat terpukul dengan kejadian ini. Tapi sekali lagi, Taejung menegaskan kalau dirinya tidak terlibat dan tidak bersalah atas semua kejadian ini. Suji percaya penuh kepada Taejung. Suji berjanji akan membantu Taejung semaksimal mungkin dan meminta Taejung untuk bertahan. Di hari lainnya, Suji, Taejin, dan ketiga teman Taejung menyewa pengacara untuk membela Taejung. Pengacara menuntut agar mereka bisa menemukan alibi kuat, supaya Taejung bisa dibebaskan. Tentu saja, dengan semangat 45, mereka berlima bekerja keras dari pagi, siang, dan malam demi merangkai semua alibi tentang Taejung. Gak cuma alibi, mereka bahkan menemukan bukti untuk setiap alibi tersebut, supaya tidak terbantahkan. Pengacara pun sangat puas dengan apa yang telah kelima orang itu lakukan. Akhirnya tiba saatnya sidang pengadilan. Tapi masalahnya jaksa segera mengskakmat Taejung dengan beberapa pertanyaan. Pertama adalah hari di saat Taejung mengantar makanan ke sebuah apartemen. Di sana, Taejung memiliki waktu 7 menit sebelum keluar dari apartemen. Taejung menjawab kalau dia terlambat keluar karena merawat sebuah tanaman. Tapi masalahnya jaksa mengeluarkan bukti foto kalau di tempat itu tidak ada tanaman apapun. Kedua adalah Taejung terekam kamera CCTV saat membawa koper seorang nenek.
Masalahnya, koper itu ditemukan di dekat lokasi tempat tubuh korban dibuang. Udah paniklah Taejung kan mendengar pernyataan jaksa itu. Kemudian ketiga, jaksa menanyakan kenapa Taejung membawa ponsel korban. Ternyata, ponsel yang Taejung temukan di semak-semak adalah ponsel korban dong. Bahkan terowongan tempat Taejung menaruh ponsel letaknya hanya beberapa puluh meter dari lokasi pembuangan tubuh. Dan terakhir, jaksa memberikan gebrakan, di mana jaksa menampilkan foto TKP korban dipotong-potong secara brutal. Dan di TKP itu ada gelang pasangan yang dimiliki Taejung dong. Melihat gelang pasangan itu, Suji langsung kecewa dan frustasi. Taejung pun jadi hilang akal, melihat semua bukti mengarah kepadanya. Taejung berteriak-teriak terus-menerus, mengatakan kalau bukan dirinya lah pelaku yang sebenarnya. Karena keributan ini, Taejung pun diseret keluar dari ruang sidang. Setelah sidang, Suji mendatangi Taejung di penjara. Dia menanyakan kepada Taejung, di mana gelang pasangan yang Taejung miliki. Taejung yang masih linglung tidak bisa menjawab pertanyaan Suji dengan benar. Jadi Suji memutuskan untuk meninggalkan Taejung. Karena Suji tidak tahu apa lagi yang bisa dia percaya tentang Taejung saat itu. Lalu dengan ini, Taejung yang tidak bersalah pun akhirnya masuk penjara, sahabat nonton. Kemudian suatu hari di penjara, Taejung kedatangan seorang pengacara publik bernama Kim Sang-krak. Pengacara Kim mengatakan kalau dirinya akan membela Taejung, menanyakan apakah Taejung masih ingat detail kecil apapun yang bisa membantunya untuk membebaskan Taejung. Taejung menjawab kalau ada satu hal yang selalu dia pikirkan, itu adalah gelang pasangannya. Setelah menelaah dan mengingat semuanya, Taejung mengklaim kalau gelang yang ada di foto TKP bukanlah gelangnya. Karena seingat Taejung, gelang miliknya terjatuh ketika dia kemarin itu sempat tidur siang di kos-kosan Taejin. Namun masalahnya, Taejung mengalami neraka di dalam penjara. Karena dari jagoan narapidana di penjara itu yang selalu menyiksa Taejung dengan sangat amat buruk. Gak berhenti di sana. Di hari lainnya, pengacara Kim mengunjungi Taejung lagi untuk memberitahunya kalau Taejin ditemukan bundir dong. Bahkan saat gantung diri, Taejin menampilkannya di YouTube. Semakin hancurlah Taejung kan, baik dari mental maupun fisik. Sumpah, kasihan banget sih Taejung. Karena hal ini, Taejung berpikir tidak ada gunanya hidup lagi. Jadi dia mencoba bundir berkali-kali. Tapi Taejung selalu gagal bundir. Hal ini tentu membuat Taejung semakin frustasi. Ibarat mati nggak bisa, hidup pun tak mau. Kemudian suatu hari, Taejung mengikuti ibadah gitu. Dan seorang pelayan altar yang juga sesama narapidana bernama Pak No mendatangi Taejung. Pak No mendekati mengajak Taejung mengobrol. Dan memberikannya sebuah kue tart. Karena hari itu adalah perayaan Paskah. Pak No merasa terbeban melihat Taejung yang terus-menerus berusaha mati. Jadi Pak No menyemangati Taejung agar Taejung menerima ini semua. Taejung pun menangis sejadi-jadinya. Tapi ketika itulah dia mulai menerima keadaannya. Dari sejak saat itu, semangat hidup Taejung pelan-pelan tumbuh kembali. Taejung mulai melatih tubuhnya agar menjadi kuat. Dia bahkan mulai berkebun lagi. Meskipun tetap aja Taejung terus menjadi sasaran siksaan oleh jagoan narapidana. Tapi Taejung tidak pernah melawan jagoan narapidana serta para anteknya. Dia hanya terus melatih fisiknya, juga terus bekerja agar mendapatkan banyak sertifikasi dan menjalani hidupnya. Taejung bekerja keras untuk menjadi versi terkuat dari dirinya sendiri. Melompat ke 5 tahun kemudian, di luar penjara kita melihat ada seorang pria misterius memasuki sebuah ruangan yang penuh dengan patung manusia. Setelah itu, pria itu melihat CCTV di ruang lain dan seolah-olah mulai menentukan mangsa selanjutnya yang akan dia frame untuk kasus lainnya. Kembali ke penjara, hari itu Taejung kembali ke kebun buatannya. Dia menanami kebun itu dengan banyak tanaman. Hal ini tentu membuat salah satu sipir di penjara terkesan. Sipir yang bahkan menanyakan bagaimana cara menyembuhkan tanaman miliknya. Taejung berjanji akan membantu sipir yang merawat tanamannya itu. Setelah sipir yang pergi, Pak No mendatangi Taejung sembari memberikannya sepotong kue tart. Ternyata hari itu Pak No akan dibebaskan. Tentu hal ini sangat menyakitkan sekaligus membahagiakan bagi mereka berdua. Secara Taejung dan Pak No itu sudah sohipan banget lah gitu. Tapi akhirnya mereka berdua pun harus berpisah, sahabat nonton. Meskipun berat, keduanya tetap harus berpisah. Sebelum mereka berpisah, Pak No meminta Taejung menjadi pelayan altar menggantikan dirinya. Kemudian suatu hari, ketika selesai ibadah, seorang narapidana baru datang ke gereja. Taejung merasa iba kepada pemuda itu, lalu memberikannya sepotong kue tart. Persis seperti yang dilakukan Pak No dulu kepada Taejung. Taejung juga memberikan semangat kepada si pemuda dengan kata-kata yang persis sama seperti yang Pak No dulu katakan kepada Taejung. Tapi pemuda tersebut mengatakan sesuatu. Dia mengatakan kalau dirinya tidak bersalah dan mulai menceritakan serangkaian kejadian yang sama persis seperti yang dulu dialami oleh Taejung. Mulai dari ponsel di semak-semak, mengantar ponsel itu kepada pemilik ponsel sampai terekam CCTV, dan juga barang pribadi milik si pemuda juga ditemukan di TKP korban. Dan sampai ada pengacara publik yang mendatangi pemuda itu. Tentu saja, pengacara publiknya sama dengan yang dulu pernah mendatangi Taejung. Pemuda tersebut juga mengatakan sehari setelah pengacara Kim mendatangi pemuda itu, pengacara Kim memberitahu si pemuda kalau ibu pemuda itu meninggal bundir. Tentu saja, pemuda tersebut nggak percaya.
Secara ibunya adalah satu-satunya orang yang berjuang demi kebebasan putranya. Masa dia bundir? Mendengar seluruh cerita dari pemuda itu, Taejung jadi menyadari kalau ada yang nggak beres dengan tuduhan atas dirinya 5 tahun lalu. Tapi besoknya, penjara dihebohkan karena pemuda tersebut berakhir mati bundir. Dia memasukkan beberapa halaman Alkitab ke dalam mulutnya sampai tidak bisa bernafas. Karena hal ini, Taejung segera menghubungi pengacara Kim agar mendatanginya. Taejung mencoba mencari tahu kebenaran dari pengacara Kim. Tapi hal ini justru membuat pengacara Kim dengan santai mengakui bahwa memang dirinya yang telah menghabisi Taejin. Taejung langsung menyerangnya, tetapi tidak ada yang bisa ia lakukan saat ini. Setelah mengetahui kebenaran mengerikan ini, di mana Taejung akhirnya menyadari dirinya udah di-framing selama ini, Taejung pun memikirkan ide lain. Pertama, dia mendatangi pastor penjara, mengatakan kalau dirinya berhenti menjadi pelayan altar di sana. Sedangkan di tempat lain, kita akhirnya mengetahui siapa penjahat utamanya. Dia seorang pria bernama An Yohan. Saat ini, An Yohan menyuruh seorang pria tua kaya raya untuk membeli sebuah patung gitu. Tapi patungnya sungguh aneh banget dah bentuknya. Kalau pria tua itu nggak berhasil membeli patung tersebut di lelang, maka Yohan tidak akan menyelamatkan putra si pria tua. Ya, tentu kita tahu apa yang terjadi. Pria tua itu menghabiskan semua uangnya demi mendapatkan karya seni tersebut. Sedangkan di penjara, Taejung kembali mau digebukin oleh jagoan narapidana dan gengnya. Tapi kali ini Taejung tidak menahan diri. Apalagi setelah Taejung mengetahui kalau dirinya beneran hanya dibuat kambing hitam untuk menutupi kebenaran yang sesungguhnya. Taejung tidak berbelas kasihan kepada para penyerangnya. Dia terus melawan sampai akhirnya menang. Taejung lalu memperingatkan jagoan narapidana agar mulai sekarang nggak usah dia ngelakuin hal-hal kayak gini lagi ke Taejung. Sementara itu, pastor penjara mendatangi Pano untuk memberitahunya tentang Taejung yang mendadak berhenti menjadi pelayan altar. Tentu saja Pano mengkhawatirkan Taejung, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi kepada dirinya. Pada titik ini, tiba-tiba sebuah geng baru muncul di penjara. Geng yang ini dipimpin oleh Do Gangjae, dan sepertinya Gangjae dan jagoan narapidana yang bernama Yo Doksui adalah saingan. Mereka bahkan hendak berkelahi, tapi untung aja sipir penjara segera menghentikan kedua geng itu. Hari itu juga, Pano segera pergi ke penjara untuk mengunjungi Taejung. Pano menanyakan kenapa kok Taejung berhenti jadi pelayan altar. Apakah Taejung mulai kepikiran mau mati lagi? Taejung menjawab tidak. Dia hanya kepikiran hal lain. Taejung lalu memberitahu Pano kalau dirinya punya rencana baru, yaitu keluar dari penjara untuk membalas dendam. Dan Taejung berencana untuk keluar dari gerbang utama penjara. Apakah ini mungkin? Setelah merencanakan untuk kabur, Taejung mulai mencari tahu kira-kira di jam berapa Taejung bisa mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Taejung pelan-pelan mempelajari setiap zona dalam penjara itu. Taejung juga mencatat gerbang mana yang membutuhkan kunci dan gerbang mana yang membutuhkan ID card. Setelah beberapa hari mempelajari situasi, Taejung akhirnya mengetahui kalau dirinya bisa melarikan diri di jam 3.30 sore hari dan hanya memiliki waktu 30 menit saja. Namun suatu malam, seorang narapidana baru ditempatkan di sel bersama dengan Taejung. Lalu di tengah malam, narapidana itu menyerang Taejung. Tentu narapidana itu disuruh oleh Doksu, dan pastinya Doksu disuruh oleh kepala sipir penjara. Tapi rencana Doksu nggak berhasil. Karena keesokan harinya, narapidana baru itu bonyok babak belur, sementara Taejung terlihat baik-baik saja. Karena serangan semalam, Taejung berpikir kalau dia harus menyingkirkan Doksu, karena Doksu selalu mengganggu Taejung. Jadi saat makan siang, Taejung menghampiri Doksu dan mulai mengoceh nggak karuan untuk membuat Doksu murka. Bener aja, Doksu terpancing. Dia menggila dan mulai menghajar Taejung. Saat dihajar, Taejung diam aja, sampai akhirnya beberapa sipir penjara menghentikan tingkah gila Doksu. Karena hal ini, Doksu pun dikurung sendirian di penjara isolasi, yang berarti Doksu nggak akan mengganggu Taejung beberapa hari ke depan. Kemudian singkat cerita, dengan segala keahlian yang Taejung pelajari selama 5 tahun ini, dia akhirnya berhasil membuat replika kunci untuk kabur dari penjara. Itu saja, Taejung melakukan hal ini tanpa sepengetahuan siapapun ya. Lalu di saat Taejung hendak kembali ke ruangannya, dia bertemu dengan Gangjae serta gengnya, yang mengajak Taejung untuk bergabung dengan geng Gangjae, agar mereka bisa mengalahkan Doksu. Tapi tentu saja, Taejung tidak menghiraukan ajakan Gangjae tersebut, karena hari ini adalah hari di mana Taejung akan menjalankan rencananya untuk kabur. Sementara itu, Yohan mengirim seorang dokter ke penjara, dengan dalih memberikan vaksin kepada para narapidana. Padahal tujuan Yohan adalah untuk menghabisi Taejung. Namun karena Taejung nggak datang juga selama vaksinasi, dokter tersebut mendatangi sel Taejung untuk memberikannya vaksin. Tapi isi dari vaksin itu adalah racun. Saat sedang divaksin, Taejung hanya melirik ke arah jam, menyadari kalau waktunya sebentar lagi, di mana dia merencanakan untuk kabur dari penjara itu. Setelah memberikan suntikan kepada Taejung, dokter tersebut mengirimkan pesan kepada Yohan, mengatakan kalau semuanya sudah selesai. Racun akan bekerja dalam 30 menit. Setelah beberapa menit menunggu agar situasi tenang, Taejung akhirnya berhasil keluar dari selnya. Dia lalu pergi ke sebuah gudang dan membuat konslet listrik di penjara. Pada momen itulah, Taejung akhirnya berhasil keluar dari zona satu ke zona lainnya. Tapi di tengah-tengah prosesnya, Taejung mulai merasakan efek dari suntikan tadi. Meskipun begitu, Taejung terus menguatkan dirinya.
dia tetap berusaha untuk kabur dari sana. Taejung bahkan mencuri sebuah jaket, bergantian pakaian dan kabur melalui saluran ventilasi yang ada di langit-langit gitu. Akhirnya setelah perjalanan panjang, Taejung beneran berhasil keluar penjara dari gerbang utama loh. Sayangnya, Taejung segera pingsan tepat di depan gerbang utama penjara. Semua orang yang berada di dekatnya tentu terkejut. Taejung pingsan karena efek dari suntikan racun yang diterimanya tadi. Sedangkan Johan, kita masih belum tahu banyak tentang dia, selain kecenderungan psikopatnya, dan fakta bahwa ia sangat kaya. Sekarang, Johan sedang menonton tim balap mobil yang disponsorinya. Lalu Johan merasa bosan. Johan menyuruh ketua tim untuk membuat mobil-mobil itu saling tabrak-menabrak. Tentu saja hal ini tidak diterima dengan baik oleh ketua tim tersebut, yang membuatnya segera dipecat. Johan kemudian kembali ke rumahnya, di mana dia menaruh mobil-mobilan ke kota Lego yang ia bangun. Saat itu, seorang wanita mendatangi Johan. Lalu Johan memberitahu wanita itu tentang rencana besar yang sedang Johan pikirkan, dan mereka berdua pun tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, Johan mendatangi kepala sipir penjara tempat Taejung dipenjara, dan menyuapnya dengan beberapa emas batangan, agar kepala sipir membebaskan para narapidana yang paling kejam dan gila, dengan dalih mereka semua akan menjalankan misi pengabdian masyarakat. Kepala sipir juga baru saja terlibat dalam skandal korupsi, dan Johan berjanji akan menyelesaikan semua itu, sehingga kepala sipir langsung menyerah. Dia pun mengikuti perintah Johan. Sementara itu, ketika Taejung terbangun, dia sudah berada di ruang perawatan penjara. Aduh, kasihan banget deh Taejung. Balik lagi lah dia ke penjara. Dokter penjara mengatakan kalau sepertinya Taejung menelan racun tikus. Tapi sekarang kondisi Taejung sudah membaik karena ditolong tepat pada waktunya. Malam itu, kepala sipir mendatangi sel isolasi Doksu. Kepala sipir berencana untuk membebaskan Doksu. Dia juga memprovokasinya agar Doksu kembali menghabisi Taejung. Bener aja dong, setelah Doksu bebas, dia langsung mengumpulkan seluruh pasukannya untuk mendatangi Taejung di ruang perawatan. Tentu saja, Taejung menyadari akan bahaya ini, dan perkelahian hebat pun terjadi. Sedangkan si Piryang, dia merasa ada yang aneh dengan Taejung. Jadi dia mencoba mendatangi Taejung ke ruang perawatan. Namun beberapa narapidana mencegat si Piryang. Nah pertanyaannya, di mana sipir-sipir yang lain? Ternyata sipir lain sedang berada di ruangan kepala sipir, di mana kepala sipir menyuap mereka, agar para sipir itu mengeluarkan 12 narapidana dari penjara untuk diserahkan kepada Johan. Kembali ke si Piryang, karena dia ditahan gak boleh masuk ke ruang perawatan, si Piryang segera membunyikan alarm dan memerintahkan satu regu penjaga untuk bergerak ke ruang perawatan. Di ruang perawatan, perkelahian brutal pun terjadi. Taejung berjuang sekuat tenaga mengalahkan semua orang, dan akhirnya Taejung berhadapan dengan orang terakhir yaitu Doksu. Doksu menghampirinya dan dengan santai menawarinya rokok, lalu menusuk Taejung dengan pisau. Kemudian terjadilah pertandingan di antara keduanya, hingga akhirnya Taejung menang. Doksu mengatakan satu-satunya cara agar Taejung gak diserang lagi adalah dengan menggorok leher Doksu. Tapi Taejung menolak menghabisi Doksu. Saat itulah para penjaga akhirnya berhasil masuk ke ruang kesehatan. Lalu di tengah malam, para sipir penjara yang tadi sudah disuap mendatangi 12 narapidana, termasuk Taejung, dan kemudian menculik mereka dan memasukkan mereka ke sebuah truk dengan wajah tertutup. Keesokan harinya, ke-12 narapidana itu memasuki sebuah wahana permainan. Mereka memakai seragam baru, dengan nomor di belakang setiap orang. Ini sih seperti Squid Game itu loh, sahabat nonton. Tahu kan ya? Johan segera menyambut mereka, memberitahu para tahanan termasuk Taejung, Doksu, dan Gangjae bahwa mereka saat ini berada di negeri penuh peluang. Johan kan kayaknya tahu ya siapa Taejung, tapi Taejung belum tahu nih siapa Johan yang sebenarnya. Kita lalu dibawa ke kilas balik 5 tahun lalu, di mana ada seorang anak Konglo bernama Baek Dokyung yang sedang teler menelepon ayahnya, meminta ayahnya menolongnya, karena Dokyung baru aja menghabisi seorang wanita. Nah, kematian wanita inilah yang membuat hidup Taejung berubah 180 derajat. Sementara itu di rumah Johan, Johan sedang mengerjakan karya seninya. Dia menyuruh bawahannya memotong jari telunjuk seorang pria untuk disatukan ke dalam salah satu seni patung buatannya. Gila banget sih ini orang. Pada saat yang sama, ayah Dokyung menelepon Johan, meminta bantuan Johan untuk mengatasi situasi putranya. Johan bersedia membantu, asal ayah Dokyung membelikannya sebuah karya seni. Setelah deal, Johan kemudian memasuki sebuah ruangan yang sangat canggih. Di ruangan itu ada rekaman CCTV dari seluruh penjuru tempat di Korea. Setelah itu, Johan mulai menunjukkan kejeniusannya yang penuh perhitungan. Dia mulai merancang sebuah narasi pembunuhan lengkap dengan menggunakan sistem komputer yang canggih. Dari seluruh rekaman CCTV yang ada, Johan akhirnya mencari kambing hitam untuk dia jadikan tersangka untuk menggantikan Dokyung. Setelah beberapa saat mencari, Johan menjatuhkan pilihan kepada Taejung, karena Taejung beberapa kali mengantar makanan ke TKP. Setelah menemukan targetnya, Johan mulai mencari dengan detail siapa aja yang ada di sekeliling Taejung, mulai dari adiknya, pacarnya, teman-temannya, dan bagaimana Taejung bekerja sehari-hari. Pokoknya Johan benar-benar mencari sedetail-detailnya tentang kehidupan Taejung.
Suatu hari, Johan beserta timnya diam-diam memasuki rumah Taejung ketika Taejung tidak ada di rumah. Johan dan timnya segera mengambil seluruh sidik jari Taejung yang ada di rumah tersebut. Bahkan, sampah dari rumah Taejung pun dicuri untuk diambil sampelnya. Gak berhenti di sana, Johan juga secara detail membuat gelang pasangan yang dimiliki oleh Taejung, agar Johan bisa menaruh gelang tersebut di TKP. Intinya, Johan membangun segunung bukti palsu, mulai dari mencuri DNA Taejung, meletakkan barang-barang pribadi Taejung di TKP, bahkan menghabisi adik Taejung. Ini semua dilakukan supaya Taejung disalahkan atas pembunuhan yang telah dilakukan Do-kyung. Kita lalu kembali ke malam penculikan para narapidana. Ketika itu, Johan telah menunggu para narapidana itu sampai di lokasi. Dan setelah melihat truk yang membawa para narapidana tiba, Johan menyuruh agar semua narapidana diberikan makan. Para narapidana kemudian dikeluarkan dari truk lalu memasuki sebuah ruangan yang penuh dengan makanan mewah. Semua orang makan sepuasnya, kecuali Taejung. Dia satu-satunya orang yang nggak makan. Setelah menyantap hidangan mewah itu, mereka semua memasuki kamar baru mereka. Tapi kali ini satu kamar untuk satu orang, dan ada nomor di setiap kamar mereka. Di dalam kamar sudah disediakan sebuah seragam berwarna putih beserta dengan nomornya. Di saat tengah malam, Taejung masih bertanya-tanya dengan semua yang terjadi, dan instingnya menjadi sangat waspada. Jadi dia berusaha untuk melarikan diri dari tempat tersebut. Tapi gagal dong, karena Johan dan para anteknya memergoki Taejung. Taejung bertanya, apakah Johan yang membawa para tahanan ke tempat ini? Tanpa basa-basi, Johan menjawab benar, kalau dirinya lah yang telah mengeluarkan para tahanan. Johan juga memberitahu Taejung, kalau besok akan diadakan pertandingan, dan Taejung harus melakukan yang terbaik untuk menang. Sebelum Johan meninggalkan Taejung, dia bertanya kenapa Taejung terlihat tampak familiar. Ini Johan maksudnya lupa gitu kalau Taejung adalah kambing hitam 5 tahun lalu, apa gimana dah ya? Keesokan harinya, para tahanan berkumpul di lokasi permainan. Johan menyambut mereka dan menjelaskan kepada mereka kalau akan diadakan lomba balapan mobil mematikan di antara para tahanan. Intinya, mereka harus menang, apapun yang terjadi, dan tidak ada aturan lain. Mereka boleh melakukan segala cara untuk menang lah gitu. Tapi seorang tahanan membangkang, mengata-ngatai Johan dan hendak mengundurkan diri dari permainan gak jelas ini. Lalu tanpa banyak basa-basi, Johan segera menghabisi tahanan tersebut. Hal ini disaksikan oleh para tahanan lainnya yang segera menyadari kalau Johan ini gila. Setelah itu, Johan mendatangkan sebuah truk di hadapan semua orang. Truk itu berisi 5 miliar won tunai yang akan Johan berikan kepada pemenang dari lomba ini. Kemudian, Johan menyuruh semua orang untuk pergi ke garasi dengan nomor yang sama, sesuai dengan nomor yang ada di seragam mereka, karena Johan sudah menyiapkan kendaraan bagi setiap orang. Sebelum menyudahi ceramahnya, Johan memperbolehkan mereka untuk mendatangi Johan jika ingin berdiskusi ataupun bertanya. Setelah itu, Johan mengundang kedua temannya dan salah satunya adalah Do-kyung. Johan menjelaskan kalau permainan ini adalah pertarungan antara hidup dan mati. Sedangkan para tahanan mulai berjalan ke garasi mereka masing-masing. Ada yang mendapatkan mobil sport, ada juga yang mendapatkan mobil kecil. Intinya, ada yang dapat mobil bagus, tapi ada juga yang mendapat mobil jelek lagi tuh. Tapi mereka semua bisa melakukan modif apapun untuk meningkatkan kemampuan mobil mereka. Johan memberitahu kedua temannya, kalau permainan ini berhasil, Johan ingin mereka mengajak lain-lain yang bersedia bertaruh untuk balapan mobil ini dan mengupload ke situs gelap. Begitu sistem terbentuk, mereka bisa mengadakan di negara lain juga. Jadi pesertanya bisa dari berbagai negara. Setelah para tahanan memeriksa mobil mereka, mereka pun kembali ke sebuah ruangan untuk makan siang. Di saat itu, salah satu tahanan bernama Jiong mendekati Taejung, mengajaknya untuk membuat tim bersama. Sedangkan Gang Jae, dia mendatangi Johan, mengajaknya untuk bekerja sama dalam jangka panjang. Gang Jae berpikir kalau Johan adalah orang yang sangat berkuasa, mengingat dia bisa seenaknya aja ngeluarin tahanan dari penjara. Sebagai tanggapan, Johan mengatakan kalau dia akan memikirkan tawaran Gang Jae. Malam itu di garasi, Jiong memperlihatkan mobil sport yang didapatkannya kepada Taejung. Tapi setelah menyalakan mobil sport itu, Taejung merasa mobil itu nggak benar. Jadi Taejung berniat memeriksa mobil tersebut untuk Jiong. Namun selagi mereka berdua bekerja, Gang Jae serta tahanan lain mencoba menerobos masuk ke garasi Jiong untuk mengambil mobil Jiong. Karena mereka mengetahui kalau Jiong mendapatkan mobil sport. Jadi pengen direbut gitu sama si Gang Jae. Melihat tindakan gila Gang Jae, Taejung serta Jiong kabur dari garasi sembari mengendari mobil sport tersebut. Dengan segera, Doksu serta Gang Jae mengejar Taejung dan Jiong. Johan menyadari akan hal ini, tapi dia memerintahkan bawahannya untuk tidak bertindak apapun terlebih dahulu. Akhirnya, Doksu berhasil menabrak mobil Taejung, hingga membuat Taejung dan Jiong terpojok. Tapi Doksu masih merasa tidak puas. Dia berniat menabrak mobil Taejung sekali lagi untuk menghabisinya. Tapi pada saat Doksu hendak melakukan aksinya, Gang Jae menahan Doksu, sehingga Doksu menabrak mobil Gang Jae. Pada saat ini, Johan memberitahu para anteknya
agar mereka menghentikan situasi ini, karena balapan sesungguhnya baru diselenggarakan besok. Tapi masalahnya akibat kejadian ini mobil Jiong rusak total, bahkan mesinnya terbakar. Di tengah-tengah keputusasaan, Taejung tiba-tiba terpikir hal lain. Taejung kemudian kembali ke garasinya dan memodifikasi mobilnya semalaman. Besok paginya saat sarapan, Johan menghubungi Gang Jae, mengatakan kalau Johan bersedia untuk menerima tawaran Gang Jae. Johan bahkan memberikan sebuah hadiah yang sudah Johan taruh di belakang mobil Gang Jae. Johan ingin agar Gang Jae menggunakan hadiah itu saat balapan nanti. Akhirnya balapan mobil pun dimulai. Ada 11 mobil di arena balapan. Sebelum semua mobil mulai meluncur, Johan kembali memberitahu para tahanan bahwa tidak ada peraturan apapun dalam balapan ini. Mereka boleh melakukan apapun sesuka hati mereka. Saat seluruh tahanan sedang balapan, Johan tiba-tiba teringat akan Taejung. Dia akhirnya menyadari kalau Taejung adalah kambing hitamnya 5 tahun lalu. Sementara di area balapan, Gang Jae serta Doksu terus-menerus mengincar mobil Taejung. Gang Jae mengincar Taejung karena menurutnya Taejung adalah lawan yang sangat sulit. Sedangkan Doksu mengincar Taejung karena dendam ke Sumat sewaktu dipenjarakan. Sedangkan kedua teman Johan, mereka sangat menikmati balapan ini. Mereka berdua bahkan memasang taruhan pada mobil para tahanan yang mereka yakini akan menang. Di area balap, Doksu serta Gang Jae akhirnya berhasil menghantam mobil Taejung dari segala arah. Hal ini membuat mobil Taejung tidak bisa bergerak kemana-mana. Doksu segera keluar dari mobilnya untuk menghabisi Taejung. Tapi sayang sekali Ferguson, yang mengendarai mobil Taejung ternyata adalah Jiong. Terungkaplah kalau sebelumnya Taejung telah bertukar mobil dengan Jiong. Taejung membawa mobil Jiong, begitu juga sebaliknya. Sekarang, Taejung sudah meninggalkan mobil Jiong, dan dia tiba-tiba muncul mengendarai sepeda motor. Menyadari kalau Taejung sedang memanipulasi keadaan, Johan segera menyuruh Gang Jae menggunakan hadiah yang telah diberikan oleh Johan. Ternyata hadiah itu adalah sebuah pistol, yang berarti Johan menyuruh Gang Jae untuk menghabisi Taejung. Taejung tahu kalau dirinya sedang dikejar oleh Doksu dan Gang Jae, jadi dia mengaitkan sebuah tabung gitu di sepeda motornya. Pada akhirnya, Gang Jae menemukan Taejung, dan dengan nafsunya mulai mendor-dor Taejung bertubi-tubi. Tapi Taejung sangat ahli dalam mengendarai sepeda motor. Jadi dia mengaitkan tabung yang dibawanya ke ban mobil Gang Jae. Segera mobil Gang Jae terbang dong ke udara, membuat Gang Jae terluka begitu parah. Melihat adegan gila ini, kedua teman Johan malahan ketawa bahagia, menganggap kalau hal ini sangat seru. Mereka berteriak histeris, kayak nonton konser gitulah. Emang pada gila dah nih semuanya. Namun Johan belum selesai. Merasa Taejung terlalu tangguh untuk bertahan hidup, Johan segera mengumumkan aturan baru, di mana Johan melipat gandakan hadiah uang bagi siapapun yang bisa menangkap atau menghabisi Taejung. Menyadari kalau dirinya jadi incaran semua orang, Taejung pun berniat untuk pergi dari sana. Tapi Doksu tiba-tiba muncul untuk menghentikan Taejung. Perkelahian sengit pun segera terjadi. Doksu bahkan menggunakan pisau untuk mengalahkan Taejung. Namun perkelahian mereka segera diinterupsi oleh mobil lain yang berusaha menghabisi Taejung juga. Kacau banget deh pokoknya keadaan di area balap. Sementara Johan, dia mulai kesal karena sepertinya Taejung susah banget dikalahkan oleh para tahanan itu. Jadi Johan mengambil senjatanya dan mulai mengarahkannya kepada Taejung. Hal ini tentu membuat kedua teman Johan bingung dong. Kenapa tiba-tiba Johan kesehatanan kayak gini sih? Saat Taejung serta seorang tahanan sedang berkelahi, Johan segera menghabisi lawan Taejung, agar Johan bisa menghabisi Taejung. Taejung menyadari Johan telah mengincar dirinya dan segera bersembunyi. Lalu dengan cepat, Taejung pergi menuju ke motornya lagi, kemudian kabur dari sana. Tapi Johan terus-menerus mendor-dor Taejung. Dia bahkan menyuruh antek-anteknya untuk menangkap Taejung. Di ujung jalan, Taejung segera melemparkan tabung yang dari tadi dibawanya. Lalu dengan segera, ledakan hebat pun terjadi. Setelah ledakan itu, Taejung mengendarai motornya ke sebuah jembatan untuk melompat keluar dari tempat tersebut. Tapi dari belakang, Johan bersiap menghabisi Taejung. Akhirnya, Taejung berhasil juga keluar dari arena balap gila itu. Dia mendarat di pinggir pantai gitu. Walaupun lengan Taejung terluka akibat kena dor dari Johan, Taejung tetap berusaha menguatkan dirinya. Taejung mengganti seragamnya dengan mencuri pakaian milik warga terdekat dan bergegas pergi menemui Pano. Pano tentu terkejut melihat Taejung. Dia segera memberikan pertolongan pertama dan merawat Taejung. Keesokan harinya, Johan segera mengetahui kalau Taejung berhasil selamat dan melarikan diri. Pada saat yang sama, kepala sipir penjara mendatangi Johan, menanyakan apa yang harus kepala sipir laporkan kepada para petinggi tentang hilangnya beberapa tahanan. Dengan enteng Johan menjawab, ya bilang aja lah mereka itu ikut kegiatan sosial, tapi ada kebocoran gas. Udah gitu mereka semua meninggal. Gampang kan? Johan meyakinkan kepala sipir kalau dirinya akan menutupi berita tentang para tahanan ini. Di tempat lain, Taejung akhirnya siuman juga. Pak No mengatakan kalau dirinya cukup terkejut melihat Taejung yang tiba-tiba mendatanginya. Tapi Pak No senang melihat Taejung. Pak No berkata kalau dia ingin Taejung tinggal bersamanya. Entah apapun yang akan Taejung lakukan, Pak No akan mendukung Taejung. Jadi malam itu Taejung mulai dengan aksi pertamanya, yaitu menyelidiki Kim Sang-rak, si pengacara gadungan.
Taejung mendatangi kantor pengacara Kim dan segera memberikan pelajaran kepadanya. Setelah itu, Taejung menginterogasi pengacara Kim, tapi pengacara Kim tidak mau mengatakan siapa yang menyuruhnya. Ketika itulah Taejung melihat ada sebuah dokumen gitu. Di dalam dokumen tersebut ada berkas tentang seorang wanita bernama So Hyun Jung. Taejung langsung menusuk pengacara Kim, menuntut penjelasan. Karena kesakitan, pengacara Kim akhirnya buka mulut, menceritakan kalau dia sedang mengerjakan sesuatu. Kali ini kambing hitamnya bernama So Hyun Jung, dan pengacara Kim berkata kalau tim akan segera memahatnya. Taejung bertanya-tanya apa itu memahat. Pengacara Kim menjelaskan kalau memahat adalah menciptakan bukti buatan. Jadi saat seorang pelaku melakukan penghabisan nyawa, tim akan mencari kambing hitam untuk menggantikan si pelaku. Jadi pelaku aslinya nggak akan dipenjara, sedangkan si kambing hitam yang akhirnya akan dipenjara. Pada saat yang sama, seseorang tiba-tiba muncul di sana untuk menyerang Taejung. Perkelahian pun terjadi. Ternyata orang itu adalah si dokter yang pernah datang ke penjara untuk kasih vaksin kemarin itu. Di tengah-tengah perkelahian, dokter melempar bom di dalam kantor pengacara Kim lalu kabur. Karena situasi mendesak, Taejung segera mengambil berkas dokumen yang tadi dilihatnya dan melompat keluar jendela demi menyelamatkan diri. Setelah ledakan tersebut, dokter menelepon Yohan untuk melaporkan kalau Taejung berhasil lolos lagi. Dengan segera, Yohan mendatangi dokter, memberikannya pelajaran dan dengan segera menghabisi si dokter dengan sangat brutal. Nah, berarti si dokter dan pengacara Kim sudah metong ya ini, buset deh. Besoknya, Yohan mendatangi seorang detektif bernama Hwang Il-guk. Detektif Hwang sebenarnya sedang dalam penyelidikan karena terlibat sebuah skandal. Tapi hari itu, Yohan membebaskannya. Yohan meminta agar detektif Hwang bekerja sama dengannya. Tanpa berpikir dua kali, detektif Hwang pun setuju. Yohan lalu menugaskan detektif Hwang untuk menemukan Taejung. Sementara di rumah Pak No, Taejung menceritakan apa yang telah terjadi kemarin malam. Taejung berencana akan menemui Hyun Jung, karena Hyun Jung adalah kambing hitam berikutnya, yang akan bernasib sama seperti Taejung. Setelah mengetahui semua kebenaran ini, Pak No segera memeluk Taejung, menyatakan rasa simpatinya. Pak No akhirnya menyadari kalau ada orang yang menjebak Taejung selama ini. Padahal Taejung tidak bersalah sama sekali. Di penjara, sipir yang menanyakan kepada sipir lain tentang keberadaan para tahanan yang menghilang. Tapi sipir tersebut tidak mau menjelaskan apapun kepada sipir yang. Pada saat yang sama, kepala sipir memanggil sipir yang. Kepala sipir menyuruh sipir yang bekerja sama dengan detektif Hwang untuk mencari Taejung. Tapi sipir yang menanyakan tentang beberapa tahanan yang nggak ada lagi di penjara. Namun kepala sipir tentu tidak mau menjelaskan apapun kepada sipir yang. Dia hanya menyuruh sipir yang membantu detektif Hwang dalam menemukan Taejung. Kemudian kita melihat Yohan dengan komputer canggihnya mulai mencari tahu tentang Hyun Jung. Yohan mengumpulkan seluruh data dari CCTV dan menyusun rencana. Sementara Taejung, dia bersama Pano juga bekerja mengumpulkan data Hyun Jung. Tapi mereka masih menggunakan cara manual, membuat diagram dan merangkai satu persatu gitu. Mereka juga membuat CCTV buatan yang akan Taejung taruh di beberapa lokasi di dekat Hyun Jung. Lalu di suatu sore saat Pano sedang keluar, putri Pano yang bernama Unbi mendatangi rumah Pano dan mulai mencuri uang yang Pano sembunyikan. Melihat hal ini, Taejung segera menangkap Unbi dan melemparnya ke lantai. Tepat di saat itu, Pano kembali ke rumah. Pano lalu memperkenalkan Unbi serta Taejung. Tentu saja, Taejung merasa tidak enak telah memperlakukan Unbi seperti pencuri. Tapi sepertinya hubungan antara Unbi dan Pano memang tidak baik. Keesokan harinya, Taejung dengan motornya mendatangi salon tempat Hyun Jung bekerja. Tapi terlambat. Putri Hyun Jung mengatakan kalau ibunya sedang pergi mengantar ponsel milik seseorang yang tertinggal. Aduh, ini beneran sama persis seperti kejadian Taejung dulu ya. Tapi Putri Hyun Jung memberitahu Taejung kemana ibunya pergi. Dengan segera, Taejung pergi ke tempat tersebut. Sedangkan di rumah Pano, si Piryang serta detektif Hwang mendatanginya. Tanpa aba-aba, detektif Hwang segera menerobos masuk ke rumah Pano dan segera menanyakan apa yang Pano serta Taejung bicarakan terakhir kali saat mereka bertemu di penjara. Dengan tenang, Pano menjelaskan kalau dirinya hanya menanyakan kabar Taejung aja saat berkunjung ke penjara. Detektif Hwang tidak senang dengan jawaban Pano dan segera mengatakan kalau Taejung kabur dari penjara. Lalu setelah itu segera menerobos masuk ke dalam kamar Pano. Tapi untung aja, Unbi ada di dalam kamar itu dan segera memarahi detektif Hwang yang main asal aja nerobos rumah orang. Unbi mengusir para pria tersebut dari rumah Pano. Lalu sebelum pergi, si Piryang meminta maaf kepada Pano karena detektif Hwang membuat keributan seperti ini. Di tempat lain, Hyun Jung berhasil mengembalikan ponsel kepada miliknya, yang adalah seorang wanita. Tapi seketika itu juga, Taejung menyambar ponsel tersebut sembari mengendarai motor dan kabur dari sana. Ternyata ponsel itu adalah milik korban, yang adalah seorang pianis. Pano serta Taejung sudah menyadari skemanya, di mana Hyun Jung akan dijebak karena telah membawa ponsel tersebut kemana-mana.
Pano juga memberitahu Taejung kalau tadi si Piryang serta seorang detektif mendatangi rumah Pano. Tapi Unbi berhasil mengusir mereka. Taejung yang mendengar hal ini tentu sangat merasa bersalah. Dia berniat pergi dari rumah Pano. Tapi Pano meyakinkan Taejung agar tidak mengkhawatirkan hal ini. Malam itu, Taejung menelepon si wanita yang tadi menerima ponsel dari Hyunjung. Taejung mengatakan akan mengembalikan ponselnya asal dibayar mahal. Wanita itu pun setuju. Saat wanita tersebut sudah berada di tempat janjian, Taejung mengirimkan seorang ojol ke TKP agar si wanita memberikan uangnya kepada ojol. Setelah wanita itu memberikan uangnya, Taejung memberitahunya mengenai lokasi ponsel tersebut, dan wanita itu pun segera pergi untuk mengambil ponsel tersebut. Setelah itu, wanita itu pergi dari TKP menggunakan taksi dan Taejung mengikutinya. Taejung akhirnya sampai di tempat pergudangan gitulah, lalu diam-diam masuk ke dalam, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Setelah beberapa lama mengamati, Taejung berhasil membuat pingsan seorang staf. Kemudian menyamar menjadi staf tersebut dan pergi ke lantai atas. Ternyata di lantai atas itu semua bukti palsu dibuat, sahabat nonton. Melihat kegilaan ini, Taejung langsung merekamnya dengan ponselnya. Tapi tepat pada saat itu, Pano menelepon Taejung, memberitahunya kalau ada seorang wanita mencurigakan mendatangi salon tempat Hyunjung bekerja. Kita panggil aja wanita ini dengan nama Subin. Dengan segera, Taejung pun pergi ke salon Hyunjung. Bener aja, Subin mendatangi salon Hyunjung untuk menghabisi Hyunjung. Karena kan Yohan serta timnya udah gagal menjebak Hyunjung. Makanya, Yohan menugaskan Subin untuk menghabisi Hyunjung. Untungnya, Taejung muncul tepat waktu untuk menghentikan Subin. Perkelahian pun segera terjadi di antara keduanya. Tapi di tengah-tengah ini semua, Subin pun melarikan diri dari tempat tersebut. Sedangkan Dokyung, dia mengajak ayahnya menemui Yohan. Ternyata Dokyung mengetahui kalau Taejung adalah kambing hitamnya 5 tahun lalu. Dokyung marah besar terhadap Yohan sebab kambing hitamnya masih hidup. Karena biasanya nih, semua orang yang sudah dijadikan kambing hitam tuh berakhir bundir atau dihabisi oleh Yohan. Tapi kali ini Taejung masih hidup. Namun dengan tenang, Yohan mengatakan kalau tidak akan terjadi masalah apapun. Ayah Dokyung nggak mau tahu. Dia mengancam Yohan agar membereskan masalah ini dalam seminggu. Kalau enggak, ayah Dokyung tidak akan segan-segan terhadap Yohan. Kembali ke Taejung. Dia dan Pak No akhirnya membawa Hyunjung serta putrinya ke rumah Pak No. Hal ini tentu membuat Unbi terkejut. Tapi kali ini Unbi nggak protes apapun. Saat semua udah agak tenang, Taejung menjelaskan kalau beberapa hari kemarin tuh ada orang-orang yang mengawasi Hyunjung. Orang-orang tersebut bahkan mengumpulkan semua materi tentang Hyunjung untuk menjebaknya. Sekarang, Pak No serta Taejung menyarankan agar Hyunjung tinggal di rumah sanak saudaranya. Tapi masalahnya, Hyunjung nggak ada tempat tujuan lain. Maka karena itu, Pak No meminta tolong Unbi agar Unbi bersedia menampung Hyunjung serta putrinya. Karena keadaan yang mendesak ini, Unbi pun bersedia. Setelah mengantarkan Hyunjung serta putrinya ke rumah Unbi, Unbi mengajak Taejung untuk berbicara berdua. Mendesak Taejung menjelaskan sebenarnya siapa Taejung, apakah dia bersalah atau enggak. Taejung pun akhirnya menjelaskan semuanya kepada Unbi, agar dia mengerti situasi yang sedang terjadi. Lalu ketika Taejung dan Pano kembali ke rumah Pano, mereka dikejutkan oleh berita di televisi yang memberitakan tentang kematian si pianis. Dan kali ini, tersangkanya adalah pemilik sebuah kafe. Tapi tersangka sudah bundir saat polisi hendak menangkapnya. Setelah menonton berita itu, Pano serta Taejung menyadari kalau pada akhirnya tetap akan ada aja seseorang yang dijebak untuk menjadi kambing hitam. Frustasi dengan semua ini, Taejung kembali ke pergudangan lagi dan mendapati kalau semua orang di dalam gudang tersebut sudah metong. Bahkan wanita yang tadi mengambil ponsel pun sudah metong, sahabat nonton. Biar nggak ada saksi lah ya intinya, jadi dibantai semuanya. Sampai saat ini, Taejung masih belum tahu ya kalau Yohan lah dalang semua ini. Dan gak hanya itu aja, di dalam gudang sebuah layar tiba-tiba menyala, memperlihatkan foto Taejung saat di penjara, dan menampilkan foto Dokyung. Di layar juga tertulis kalau Dokyung adalah pelaku sebenarnya, yang telah Taejung gantikan selama ini. Di layar pun tertulis kalau sekarang Taejung harus mencari Dokyung. Sementara Yohan, dia memperhatikan semua ini dari CCTV di rumahnya. Sepertinya Yohan ingin mengadu domba Dokyung dan Taejung. Keesokan harinya, berkat media sosial Dokyung, Taejung akhirnya berangkat ke Busan, karena Dokyung memang sedang berada di Busan. Sementara detektif Wang serta sipir yang mendatangi ketiga teman baik Taejung, menanyakan apakah mereka bertiga masih kontak sama Taejung atau enggak. Mereka bertiga bersaksi kalau mereka sudah nggak pernah bertemu dengan Taejung lagi sejak Taejung di penjara. Itu karena Taejung selalu menolak kunjungan mereka. Tapi sampai sekarang pun ketiga teman Taejung masih berada di pihak Taejung. Mereka tidak pernah mempercayai kalau Taejung adalah pelaku pemerkaos dan penghabisan nyawa. Setelah menanyai ketiga teman Taejung, si Piryang tiba-tiba mendapatkan telepon dari Taejung yang mengatakan akan menemukan pelaku yang sebenarnya dan memberitahu si Piryang kalau Taejung menaruh sesuatu di loker stasiun Busan.
Tapi masalahnya, Detektif Wang jadi tahu kalau si Piryang mendapatkan telepon dari Taejung. Nggak hanya itu, si Piryang juga jadi tahu keberadaan Taejung. Maka karena itu, Detektif Wang serta si Piryang juga berangkat ke Busan. Sedangkan Pano, dia kebingungan karena tidak bisa menghubungi Taejung. Jadi Unbi membantu Pano untuk mensinkronasikan ponselnya dengan ponsel yang dipakai oleh Taejung. Karena ponsel yang dipakai Taejung memang ponsel Pano. Dan akhirnya mereka mengetahui kalau Taejung sekarang berada di Busan. Dalam perjalanan menuju Busan, Detektif Wang memberitahu si Piryang kalau dia tahu Pano memiliki 2 ponsel. Lalu Detektif Wang sudah menyuruh orang memeriksa lokasi kedua ponsel milik Pano dan menemukan kalau salah satunya berada di Busan. Dengan ini, Detektif Wang semakin yakin kalau Pano memang bekerja sama dengan Taejung. Malam itu di Busan, Do-kyung yang teler pergi bersama dengan temannya ke sebuah pesta di atas kapal mewah. Sementara Taejung, dia juga berada di lokasi tersebut dan diam-diam menyusup ke dalam kapal, lalu bertemu dengan Do-kyung. Do-kyung menyapa Taejung, mengejek Taejung karena telah dengan bodohnya menggantikan Do-kyung selama ini. Do-kyung lalu memanggil semua ajudan untuk menghajar Taejung. Sayangnya, Taejung kalah kali ini. Dia pun pingsan. Setelah itu, Do-kyung menghubungi Yohan, memberitahunya kalau Do-kyung sudah berhasil menangkap Taejung. Jadi Do-kyung ingin agar Yohan meretur uang yang dulu dibayarkan kepada Yohan. Tentu saja, Yohan menyetujui hal tersebut. Sementara itu, Pano serta Unbi akhirnya sampai juga di lokasi tempat Taejung berada. Tapi mereka segera panik karena tiba-tiba melihat Detektif Wang. Si Piryang dan beberapa polisi juga berada di TKP yang sama. Tentu saja, mereka mencari Taejung. Menyadari waktu yang terbatas, Pano menyarankan agar Unbi berpencar. Sedangkan Taejung, dia akhirnya siuman. Tapi Taejung diikat di sebuah ruangan yang tampak seperti gudang. Namun untung aja, Pak No berhasil dong menemukan Taejung dan membebaskannya. Ketika keduanya hendak pergi dari kapal itu, si Piryang menemukan mereka. Si Piryang memberitahu Taejung agar tidak kabur seperti ini dari penjara. Tapi Pano mengatakan kalau memang si Piryang benar-benar peduli, si Piryang harus membiarkan mereka pergi. Tapi di saat keduanya hendak pergi, lagi-lagi mereka dihalangi oleh Detektif Wang. Namun untungnya, Unbi dari belakang memukul kepala Detektif Wang hingga pingsan dan menyemprotkan alat pemadam kebakaran kepada si Piryang. Sehingga Pano, Taejung, serta Unbi bisa kabur dari sana. Malam itu, mereka bertiga pun beristirahat di rumah teman Unbi. Keesokan harinya, si Piryang mendatangi stasiun Busan. Dia ke loker yang kemarin Taejung infokan, lalu menemukan sebuah dokumen yang berisi data diri Do-kyung. Intinya, Taejung ingin memberitahu si Piryang kalau Do-kyung adalah pelaku aslinya. Sementara Do-kyung, dia mengamuk karena mengetahui kalau Taejung berhasil kabur. Tapi teman Do-kyung berjanji untuk menemukan Taejung. Sedangkan Taejung, dia memberitahu Pano mengenai Do-kyung. Dengan getir, Taejung mengatakan kalau dirinya mungkin hanya menginginkan permintaan maaf yang tulus dari Do-kyung. Mendengar itu, Pano pun menghibur Taejung dan memberikan dukungannya. Di Seoul, Yohan mendatangi ayah Do-kyung yang hendak makan siang berdua bersama istrinya. Selagi ibu Do-kyung ke toilet, Yohan memberitahu ayah Do-kyung kalau sekarang Taejung sedang memburu Do-kyung, dan Yohan menawarkan jasanya lagi untuk melindungi Do-kyung. Tapi kali ini, ayah Do-kyung menolak tawaran dari Yohan. Tapi malam harinya, ayah Do-kyung malah mengirim para pembayaran untuk menghabisi Yohan dong. Namun gak semudah itu, karena Yohan jago bela diri, dia segera menebas semua orang yang menyerangnya. Di Busan, Pano dan Taejung sedang mengobrol bersama. Ketika itulah Pano membuka dirinya, mengatakan kalau dulu dirinya sering minum-minum dan merokok. Lalu suatu malam, dia pergi dari rumah setelah ribut besar dengan istrinya. Tapi sewaktu Pano kembali ke rumahnya, rumah Pano sudah kebakaran. Itu karena putung rokok Pano yang belum mati. Karena melihat api yang begitu besar menyambar rumahnya, Pano nggak punya keberanian untuk menyelamatkan istrinya yang masih terjebak di dalam rumah. Akibat kejadian inilah, polisi berasumsi kalau Pano sengaja membakar rumahnya sendiri. Tentu saja, sekarang Pano menyesal karena tidak menyelamatkan istrinya dulu itu. Tapi segala pilihan kan punya konsekuensi yang harus ditanggung ya. Keesokan paginya, Unbi pergi ke tos serba untuk membeli rokok. Ketika itulah dia nggak sengaja bertemu dengan Detektif Wang. Awalnya hanya Unbi yang menyadari hal ini, dan segera melarikan diri dari tos serba tersebut. Namun pada akhirnya, Detektif Wang sadar juga kalau wanita yang tadi nggak sengaja berpapasan dengannya adalah Putri Pano. Secara mereka pernah ribut di rumah Pano tempo hari. Dengan segera, Detektif Wang mengejar Unbi. Tapi Unbi berhasil lolos dari kejaran para polisi. Dia pulang ke rumah temannya, dan segera memberitahu Pano serta Taejung tentang kejadian ini. Gak pakai lama, Pano dan Unbi pergi melarikan diri dengan mobil. Sedangkan Taejung pergi sendirian menggunakan motornya. Namun akhirnya, Detektif Wang berhasil menghentikan Pano dan Unbi. Tapi ya percuma juga karena tidak ada Taejung di mobil tersebut. Jadi mereka berdua pun bisa pergi. Setelah kejadian ini, Unbi serta Pano kembali ke rumah temannya. Tapi mereka segera terkejut karena melihat seorang pria tidak dikenal berdiri di halaman rumah temannya. Terlebih lagi, mereka menemukan teman Unbi jatuh tak sadarkan diri.
Pano pun segera membawa teman Unbi ke dalam rumah. Yohan lalu mengatakan kalau dirinya sedang mencari Pano dan Unbi. Tapi teman Unbi berbohong dengan mengatakan nggak tahu apa-apa. Maka karena itu Yohan membuat teman Unbi pingsan. Yohan datang ke sana hanya untuk menanyakan kenapa Unbi serta Pano mau membantu Taejung. Apa yang mereka dapatkan dari Taejung? Ya, namanya juga psikopat ya. Nggak ngerti dia kayak gini-ginian dah. Malam itu, Taejung kembali memeriksa media sosial Dokyung dan menemukan kalau Dokyung akan bermain golf. Jadi Taejung capcus menemui Dokyung di TKP. Saat Taejung sampai di TKP, dia segera disambut oleh Dokyung dan semua anak buah yang sudah bersiap menghadapi Taejung. Dokyung juga mengatakan kalau dirinya nggak bersalah dan menyalahkan Yohan atas nasib Taejung yang dimanipulasi. Tapi Taejung segera menghantam semua anak buah di tempat itu dan perkelahian pun terjadi. Setelah semua anak buah dikalahkan, Dokyung mulai ketakutan dan segera melarikan diri dari TKP. Lalu teman Dokyung turun tangan untuk menyerang Taejung. Namun kali ini Taejung berhasil menang. Dia segera pergi dari TKP dan mengejar Dokyung. Kejar-kejaran di terowongan pun terjadi. Taejung dengan motornya mengejar mobil Dokyung, sementara teman Dokyung dan anak buahnya dari belakang mengejar Taejung. Di tengah-tengah kehebohan ini, Taejung memperlambat laju motornya dan melompat masuk ke dalam mobil teman Dokyung. Taejung menghajar semua orang di mobil itu, dan setelah semua orang terkapar, Taejung mengejar mobil Dokyung. Mereka mulai saling menyerang dan mendor-dor satu sama lain. Akhirnya di satu waktu, Taejung berhasil membuat mobil Dokyung terhantam oleh truk yang membuat Dokyung terluka parah. Taejung tidak berhenti di sana. Dia mendatangi Dokyung, menariknya keluar dan menyuruhnya mengakui seluruh perbuatannya. Tapi Dokyung menolak melakukannya. Pada saat yang sama, Yohan menelepon Dokyung dan Taejung yang mengangkat teleponnya. Hanya dengan mendengarkan napas penerima telepon, Yohan tahu kalau Taejunglah yang telah mengangkat telepon Dokyung. Ketika itulah Taejung menyadari kalau Yohan gilalah dalang dari semua ini. Taejung bertanya sebenarnya apa yang Yohan inginkan darinya. Yohan ingin agar Taejung bekerja bersamanya. Yohan bahkan berjanji akan mengembalikan identitas Taejung, menyatakan kesukaannya kepada Taejung. Tentu saja, Taejung menolak hal ini. Secara nggak ada yang bisa mengembalikan waktu. Hidup Taejung yang baik-baik saja bahkan berantakan sekarang. Sebelum menutup teleponnya, Taejung berjanji akan memburu Yohan. Setelah itu, Yohan menghabisi ayah Dokyung dong, yang sedang bersama dengan selingkuhannya. Sebelum ayah Dokyung menghembuskan napas terakhirnya, Yohan menceritakan kisahnya, di mana dirinya lah yang telah menghabisi kedua orang tuanya. Karena kedua orang tuanya ingin mendonasikan sebagian besar aset ke kuil. Namun ketika melihat kedua orang tuanya tergeletak di dapur, Yohan kecil tiba-tiba melihat sebuah berita yang memberitakan kalau ada napi kabur bersembunyi di kawasan rumah Yohan. Jadi Yohan melaporkan ke polisi kalau napi itulah yang telah menghabisi kedua orang tua Yohan. Nah, dari sanalah Yohan mulai berpikir kalau metode ini adalah metode terbaik, yaitu menjebak orang lain untuk kesalahan yang telah kita perbuat. Kemudian secara mengejutkan, keesokan paginya tiba-tiba Pano ditangkap oleh detektif Wang Dong dengan tuduhan telah menghabisi ayahnya Dokyung. Tentu saja, Unbi yang sedang bersama dengan ayahnya mencoba menghentikan penangkapan darurat itu. Tapi usahanya sia-sia. Hal ini juga diketahui oleh Taejung lewat siaran berita, yang membuat Taejung menyadari kalau ini pasti adalah ulahnya si gila Yohan. Di kantor polisi, Pak No diberitahu oleh pengacaranya kalau DNA ayah Dokyung ditemukan di rumah Pano. Begitu juga sebaliknya, DNA Pano ditemukan di TKP ayah Dokyung meninggoy. Dengan laporan tersebut, pengacara yang tadinya mau membela Pano pun akhirnya mengundurkan diri. Malam harinya, Taejung mencari Unbi di rumah Pano dan mengajaknya berbicara. Taejung meyakinkan Unbi kalau ini semua adalah fitnah. Pak No telah dijebak dengan cara yang sama persis seperti yang Taejung alami dulu. Tapi Unbi terlalu frustasi untuk mencerna semua ini. Dia takut ayahnya kembali masuk ke penjara lagi. Melihat Unbi yang begitu frustasi, Taejung berjanji akan membantunya. Sebab Taejung yakin kalau Yohan melakukan ini karena Taejung menolak tawaran Yohan kemarin itu. Sementara itu di rumah Yohan, dia kembali menyelesaikan karya seninya. Kayaknya setiap ada kasus penghabisan nyawa, Yohan tuh selalu membuat patung anehnya, dan pelayan yang setia memuji Yohan. Menyelamatinya karena itu adalah patung ke-100 yang Yohan buat. Luar biasa gendeng sih kedua orang ini. Setelah itu Yohan mendapatkan panggilan telepon dari Taejung, yang memakinya karena menyeret Pano dalam hal ini. Yohan berkata kalau dia akan membebaskan Pano, jika Taejung mengikuti arahannya. Maka karena itu, Taejung mendatangi terowongan yang dulu dia pernah datangi. Di terowongan ada kotak telepon SOS. Di dalam kotak tersebut ada sebuah pisau dan sebuah cek kosong. Yohan menyuruh Taejung untuk memilih antara Taejung mengambil pisau itu dan menyerahkan diri ke polisi untuk menggantikan Pano, atau Taejung bisa menuliskan jumlah uang berapapun di atas cek tersebut agar Taejung bisa lepas dari ini semua, lalu memulai hidup baru. Keesokan harinya, Unbi menjenguk ayahnya di kantor polisi. Unbi sangat mengkhawatirkan ayahnya itu.
Pano lalu memberitahu Unbi agar ke depannya Unbi nggak perlu mengkhawatirkannya. Unbi jadi bertanya-tanya sebenarnya apa yang telah direncanakan oleh Pano. Benar aja, nggak lama setelah itu Pano tiba-tiba mengaku kepada polisi kalau dirinya memang benar telah menghabisi ayahnya Dokyung. Meskipun begitu, si Piryang mencoba sekuat tenaga untuk memberitahu detektif Wang kalau bukan Pano pelakunya. Tapi detektif Wang nggak mau tahu. Dia nggak peduli dan merendahkan si Piryang, menyuruh untuk nggak usah ikut campur urusan ini. Kemudian malam harinya, Taejung mendatangi kantor polisi sembari membawa pisau yang Yohan berikan sebelumnya. Dengan pengakuan Taejung dan barang bukti kuat yang dibawanya, otomatis Pano pun dibebaskan. Lalu setelah itu, Yohan mendatangi Taejung di kantor polisi. Dia terheran-heran kenapa Taejung mengambil pilihan yang ini. Yohan berkata kalau Taejung menunggu sehari lagi, Pano pasti bundir karena frustasi kok. Kenapa harus susah-susah seperti ini sih? Tapi Taejung ogah memberikan jawaban. Karena Taejung yakin Yohan gak bakalan ngerti deh hal-hal macam begini. Marah tidak mendapatkan jawaban dari Taejung, Yohan pun menyuruhnya untuk mati aja. Besoknya, si Piryang dan sopir penjara mendatangi kantor polisi untuk menjemput Taejung kembali ke penjara. Dalam perjalanan, si Piryang bertanya, kenapa Taejung memberikan dokumen di loker stasiun Busan kemarin itu? Taejung menjawab kalau dokumen-dokumen itu sangat penting. Dan hanya si Piryang saja yang terbersit dalam pikiran Taejung. Setelah mendengar penjelasan Taejung, si Piryang menyuruh sopir penjara untuk berhenti di tempat peristirahatan. Namun ketika sopir penjara pergi ke toilet, si Piryang malahan membawa kabur mobil tersebut bersama dengan Taejung. Tentu saja Taejung sempat bingung kenapa si Piryang melakukan hal ini. Si Piryang lalu menghentikan mobilnya di bawah kolong jembatan. Dia melepaskan borgol Taejung dan menyuruhnya untuk pergi. Mengatakan kalau di ujung jalan sana, udah ada sebuah van yang akan menjemput Taejung. Si Piryang berkata kalau hanya ini yang dapat dilakukannya untuk Taejung. Si Piryang berharap Taejung dapat mengungkapkan semuanya. Setelah si Piryang pergi, Taejung pun segera dijemput oleh Pano serta Unbi. Mereka terlihat sangat senang dapat berkumpul kembali. Sementara itu di penjara, si Piryang ditegur oleh kepala penjara karena kembali ke penjara tanpa Taejung. Kepala penjara mengancam akan memberikan hukuman berat kepada si Piryang. Tapi si Piryang memukul kepala penjara, mengatakan kalau dirinya telah menelepon divisi internal. Dan si Piryang akan menceritakan semua kebusukan kepala penjara kepada mereka. Karena diancam oleh si Piryang, kepala penjara akhirnya menghubungi Yohan, mengatakan kalau Taejung sudah mati bundir. Mendengar itu, Yohan segera mengetahui kalau kepala sipir sepertinya sedang diancam. Jadi setelah menutup teleponnya, Yohan menyuruh pelayan kepercayaannya untuk bersiap menyambut tamu tak diundang di acara lelang besok. Sedangkan tim Taejung, mereka mulai menyelidiki tentang Yohan dan menyadari kalau patung buatan Yohan adalah bayaran untuk menutupi kasus penghabisan nyawa. Jadi setiap ada kasus penghabisan nyawa, pelaku akan menelepon Yohan untuk meminta bantuan. Yohan mulai menyelidiki kasusnya, membuat bukti palsu, dan mencari orang yang bisa dijebak dan sebagainya. Kemudian Yohan membuat patung. Setelah itu, patung tersebut akan dilelang. Dan si pelaku harus membeli patung tersebut dengan harga yang luar biasa mahal. Malam itu di penjara, kantor Kementerian Hukum mendatangi ruang kepala sipir. Tapi mereka malahan menangkap si Piryang dong, dengan tuduhan menerima suap. Aduh ampun deh. Keesokan harinya di acara lelang, Yohan berniat menunjukkan diri kepada dunia. Menyatakan kalau dirinya adalah seniman di balik karya Artelli. Ketika lelang dimulai, pelayan Yohan mengatakan kalau kali ini, dirinya yang akan membeli karya Yohan dengan harga tertinggi. Tapi host lelang menyatakan kalau seseorang di ruangan VIP telah menawar karya Yohan dengan harga tertinggi. Sehingga pelayan Yohan pun menyerah. Setelah itu, host memanggil Yohan untuk maju ke depan. Karena kan Yohan memang berencana untuk menunjukkan dirinya. Namun Yohan gak jadi maju ke depan. Dia malahan pergi bersama dengan anak buahnya ke ruangan VIP untuk mengetahui siapa yang telah membeli karya seni ke-100-nya. Ternyata orang itu adalah Dokyung dong. Wah, Dokyung masih hidup nih. Ya, meskipun dia masih dalam masa pemulihan. Jadi sebelumnya Taejung sempat mendatangi Dokyung ke rumah sakit. Taejung meminta Dokyung untuk melakukan sesuatu. Dan saat ini, Yohan tiba-tiba didatangi oleh beberapa polisi yang menangkapnya dengan tuduhan penghabisan nyawa, membantu dan bekerja sama dalam penghabisan nyawa, dan penghancuran barang bukti. Malam itu, Yohan pun dimasukkan ke dalam sel penjara di kantor polisi. Tapi nggak beberapa lama kemudian, kantor polisi tersebut segera diserbu oleh Doksu dan para anak buahnya dong. Jadinya Yohan kembali bebas lah, karena Doksu serta para anak buahnya menghabisi semua polisi yang ada di sana termasuk detektif Wang. Jadi Doksu juga masih hidup nih. Sementara itu, Taejung menyamar menjadi salah satu anak buah Yohan. Dia bersama para anak buah lainnya memasuki rumah Yohan untuk menaruh kembali semua karya seni Yohan yang tadi dipamerkan di acara lelang. Sedangkan Pano, dia didatangi oleh wanita asing yang dulu sempat menyerang Hyunjung di salon itu loh. Tanpa aba-aba, wanita itu segera menyerang Pano. Lalu saat Unbi tiba di TKP, Unbi terkejut karena melihat Pano sudah berada dalam keadaan sekarat.
Wanita itu bahkan berniat untuk menghabisi Unbi juga. Lalu Johan, dia pergi ke rumah sakit tempat Dokyung dirawat dan menghabisinya dengan cara melilitkan tali di leher Dokyung sampai Dokyung kehilangan nyawanya. Kembali ke Unbi, dia sekuat tenaga melawan wanita gila itu, tapi Unbi kalah lah. Secara dia nggak bisa bela diri yang gimana kan. Sementara Taejung, dia akhirnya berhasil masuk ke ruang CCTV Johan yang canggih itu dan mengambil bukti yang ada di sana. Tapi saat Taejung berusaha kabur dari rumah tersebut, Doksu sudah menunggu Taejung dong. Doksu mengatakan betapa senangnya dia bertemu kembali dengan Taejung. Lalu Doksu segera memanggil anak buahnya untuk menghajar Taejung. Perkelahian besar pun segera terjadi, dan setelah Taejung berhasil mengalahkan seluruh anak buah Doksu, Doksu akhirnya yang bertarung dengan Taejung. Gak pakai lama, Taejung berhasil menghabisi Doksu. Setelah itu Taejung masih harus melewati Johan. Johan segera mengambil samurainya, tapi tiba-tiba Unbi muncul di sana sebagai tawanan. Melihat Unbi ditawan oleh si wanita gila, Taejung segera meletakkan senjatanya. Johan pun langsung menyerang kaki Taejung menggunakan samurainya. Tapi untungnya hal ini membuat Taejung berhasil membalikan keadaan. Dia bangkit kembali menyelamatkan Unbi dari tawanan dan menghajar wanita gila yang menawan Unbi dan menyerang Johan. Terakhir, Taejung menusuk Johan dengan samurainya dan menancapkan Johan di layar CCTV-nya yang canggih itu. Layar CCTV tersebut rusak lalu menyebabkan kebakaran. Melalui berita, kita mengetahui kalau Johan ditemukan meninggal di rumahnya yang terbakar. Diungkapkan juga kalau Johan menerima banyak uang karena telah menutupi kasus penghabisan nyawa yang melibatkan tokoh masyarakat di dalamnya. Intinya, perbuatan busuk Johan akhirnya terungkap juga lah ke dunia. Kemudian Taejung diadili kembali, dan kali ini Taejung dibebaskan dari semua tuduhan. Dinyatakan tidak bersalah sepenuhnya. Taejung berhasil memulihkan nama baiknya nih sahabat tonton. Dia lalu mendatangi kolumbarium adiknya, menghela napas karena akhirnya bisa melewati semua cobaan ini dan menyelesaikannya dengan baik. Melompat ke 6 bulan kemudian, sekarang Taejung membuka kafe gitu, yang dikelilingi oleh banyak tanaman. Dia dibantu oleh ketiga temannya dan Unbi. Gak hanya itu, si Piryang juga muncul di sana. Dia menyelamati Taejung atas usaha barunya. Si Piryang turut senang dengan keberhasilan Taejung. Dia pun memberikan supportnya untuk Taejung. Malam itu, setelah kafe tutup, kita melihat Pano juga ada di sana untuk membantu Taejung. Wah, Pano berhasil selamat nih. Lalu setelah membersihkan kafe, Unbi, ketiga teman Taejung serta Taejung mengobrol dan bersenang-senang bersama di teras atas. Drama ini mendarat di sini sahabat nonton. Memang gak enak sih setiap kali mendapatkan cobaan, apalagi kalau dituduh kayak gini. Amit-amit deh. Entah apa yang sedang dialami oleh sahabat nonton akhir-akhir ini. Tapi semoga di akhir tahun ini, kita semua bisa kembali bangkit ya, dan menjadi semakin bersinar di tahun-tahun kedepannya. Jangan menyerah pokoknya, oke? Terima kasih udah nonton bareng teman nonton kamu. Sampai jumpa.